Nah, analisa ini gue post di tanggal 18 September ya, sekitar 2 hari lalu, pas Bitcoin ternyata berhasil break dari pattern bearish ya. Jadi pattern descending ini yang gue analisa ke kalian di video 3 hari yang lalu ya. Ini adalah pattern bearish, tetapi ternyata Bitcoin menginvalidasi teman-teman ya. Ternyata dia berhasil break ke atas. Oke, kita respect teman-teman ya, bahwasanya ada invalidasi di level tersebut ya. Di jangka pendek pada saat Bitcoin hit 60.000, gue bilang ada possibility untuk koreksi sedikit lagi, mungkin ke 59 sekian ya. Kalian bisa lihat ini tanda panah merahnya ke bawah sedikit, mungkin buat retest aja, and then langsung naik lagi teman-teman ya. Dan possible upside target itu minimal ke level 67 sampai 68.000. Jadi di previous analysis ya, di video yang kemarin, buat kalian yang notice teman-teman ya, itu gue juga ada kasih tau ke kalian bahwa level invalidasinya adalah level 60.000 ketika dia berhasil breakout lagi keluar dari pattern tersebut ya. Mungkin gue bisa replay ke kalian lagi di satu video sebelum ini untuk break dari area tersebut. Jadi sebenarnya level ini adalah level invalidasi teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin memang bisa nembus di atas level 60.000, itu mungkin akan menjadi titik invalidasi level, dan Bitcoin maybe bisa aja langsung nge-shoot ke area level 66 sampai 67.000. Jadi sebenarnya ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari lalu atau 1 hari lalu itu sebenarnya gue pengen langsung urgent update, cuman masih belum kesempatan teman-teman ya. Jadi gue cuman bisa post melalui VIP group di ini, dan hanya member-member VIP yang bisa mendapatkan analisa yang paling update teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh informasi yang paling update teman-teman ya, misalkan terjadi invalidasi apapun, itu gue akan langsung umumin melalui VIP group teman-teman ya. Kalau misalkan terjadi perubahan plan gitu ya, karena ya dari gue bikin video kan gue nggak mungkin bisa bikin video tiap hari terus ya, karena gue juga ada pekerjaan masing-masing lah teman-teman ya, tiap orang ya. Palingnya gue cuma bisa update ya melalui VIP group di Telegram group aja di sini teman-teman ya. Jadi ya kalian join di sini juga gratis gitu ya, akses seumur hidup, kalian nggak perlu bayar sama sekali gitu ya. Gue cuma partnership sama BingX, jadi kalian cuma perlu daftar BingX aja di sini ya. Kebetulan saat ini juga gue lagi ada campaign, dan ini akan berakhir 4 hari lagi. Kita akan giveaway iPhone 16 ke satu orang pemenang teman-teman ya. Dan ini kalian bisa dapetin ya potensi hadiahnya. Daftar BingX teman-teman ya, lalu minimal ya melakukan trading gitu ya, minimal $5 sekitar 80.000 rupiah aja gitu ya, dengan leverage 100 kali kalian langsung akan dapatkan satu kupon undian, dan ini akan diundi nanti setelah campaign ini berakhir gitu ya. Lalu selain itu teman-teman ya, kalian bisa tinggal DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalian PM admin untuk bisa langsung dimasukin ke dalam VIP group ini. So kalau misalkan ada urgent update teman-teman ya, gue akan langsung post melalui VIP group ini kalau misalkan terjadi perubahan plan teman-teman ya, dari video yang gue update paling terakhir ke kalian gitu ya. Karena ya kalau misalkan terjadi perubahan plan kan yang paling cepat gue pastinya bisa upload lewat Telegram gitu ya, untuk analisa terupdate-nya gitu ya. Gue nggak bisa tiba-tiba langsung bikin video and then langsung jadi and then langsung gue upload gitu ya. Kalau ada waktu ya mungkin bisa teman-teman ya, cuman kalau lagi sibuk teman-teman ya, gue pasti semuanya melalui VIP group gitu ya. Sebabnya kenapa dari dulu gue saranin kalian buat langsung join VIP group gue aja teman-teman ya. Aksesnya juga sampai seumur hidup dan nggak bayar sama sekali. Jadi buat bagi yang nggak tahu, di sini teman-teman ya pattern descending ya. Di sini resistensinya makin lama makin rendah, kalian bisa lihat ya. Itu sebabnya kenapa dibilang ini adalah pattern bearish untuk Bitcoin ya. Di satu garis kuning ini kalian bisa lihat teman-teman ya, biasanya Bitcoin kena reject ketika menyentuh garis kuning ini. Itu sebabnya kenapa pada saat di tanggal 14 September kemarin kita expect mungkin kita bakalan kena reject di sini, mungkin bakalan fill liquidity lagi and then goes up teman-teman ya. Cuman di sana gue mengatakan teman-teman ya, kalau misalkan ada possibility untuk Bitcoin ya breakout teman-teman gitu ya, breakout dari pattern ini yang which is ini terjadi di tanggal 17 September kemarin gitu ya, itu akan menginvalidasi analisa yang ke area 50.000 tersebut gitu ya. Dan gue bilang Bitcoin akan langsung nge-shoot ke area level ya 66.000 minimal ya. Cuman target kita adalah band bagian atas ini teman-teman ya. Jadi major dari pattern descending ini ya. Itu sebabnya kenapa banyak yang incar level 68.000 teman-teman ya. 68.000 mungkin possible breakout teman-teman ya, fake breakout ke level 70.000 ya. Euforia terjadi lagi di sini. Baru nanti wave C coming teman-teman gitu ya. Wave C untuk Bitcoin yaitu Bitcoin koreksi teman-teman ya ke level 40 sampai 35.000. Ini masih tetap sesuai plan, tidak ada invalidasi apapun yang terjadi so far sampai saat ini gitu ya. Nah, berhubung ini udah mendekati weekend teman-teman ya, jadi ya mungkin kita bisa expect Bitcoin cool down sedikit lah ya. At least cool down sedikit, udah mulai mendekati weekend. Kita maybe bakalan koreksi, cuman nggak bakal koreksi sampai dalam banget teman-teman ya. Ibaratnya setelah adanya confirmation oke bahwa kita breakout dari level 60.000 ini ke atas teman-teman ya, mungkin ya koreksinya itu mentok-mentok teman-teman ya, mentok-mentok ke 61 sampai
60 akhir lah teman-teman, jadi masih dalam range yang wajar. Baru di minggu depannya kita continuation ke level 68k ya, 68.000 untuk Bitcoin, sampai possible di level 70.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan expect untuk Bitcoin tiba-tiba ke level 57.000 lagi, ini menurut gua sih malah cukup bahaya teman-teman. Malah bisa jadi possible 63k ini bahkan udah peak gitu ya. Ini bahkan udah mentok kalau misalkan Bitcoin turunnya sampai sedalam ke level 57.000 ya. Jadi balik ke area support sebelumnya lagi nih ya. Jadi itu sebabnya kenapa yang kita ekspektasikan ya koreksinya nggak bakal sampai sedalam itu teman-teman. Paling koreksi-koreksi udah dekat weekend paling ke 62 gitu ya, atau ke 61 udah mentok nih teman-teman, ke 61 mentok and then lanjut rally lagi di minggu depan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang terjadi kemarin teman-teman, kita breakout and then kita retest line tersebut act as a support teman-teman. Setelah udah breakout, line yang berwarna kuning ini berubah menjadi support and then kita lanjut naik teman-teman. Dan kenaikan ini teman-teman ini possible ya akan membawa kita ke level 68 sampai 70k minggu depannya gitu ya. Dan mungkin teman-teman mungkin ada beberapa koin gitu ya, kalau misalnya kalian inget gitu ya, koin Manta di sini secara bulanan ini cukup oversold gitu ya. Jadi ya mungkin kita bisa manfaatkan juga teman-teman Bitcoin naik ke level 70.000, possible Manta ini mungkin pump balik lagi ke level $1 minimal gitu ya. Saat ini kan di sekitar 0,783 gitu, dan ada possibility ya. Jadi kalau misalkan ngomongin untuk altcoin ya, altcoin bakalan ikut rally juga gitu ya, mengikuti kenaikan Bitcoin. Apalagi altcoin ini udah cukup oversold. Jadi sebenarnya gue jarang-jarang membahas altcoin gitu ya, kalau misalkan momennya nggak bener-bener tepat teman-teman ya. Ibaratnya gue nggak akan kasih long signal teman-teman ya untuk altcoin gitu ya, atau buy spot lah ibaratnya ya. Kalau nge-long nge-short kan bisa aja turun dikit udah langsung kena liquid gitu ya. Tetapi kalau untuk buy spot teman-teman ya, untuk ditradingkan, saat ini kalian bisa melihat teman-teman ya, Manta udah turun dari level $4 ya. Waktu itu mungkin banyak banget yang nge-hold ya, sempat hype juga Manta ini. Tetapi akhirnya banyak yang rungkat juga ya, karena penurunannya yang cukup signifikan teman-teman ya. Cuman saat ini kita bisa ngelihat ya overview besarnya teman-teman ya, dia ada big falling wedge di sini teman-teman ya, supportnya makin lama makin rendah ya. Dia mencoba untuk naik beberapa kali di sini teman-teman ya. Dan endingnya nanti ketika Bitcoin hit 70k minggu depan ya, possible kita bakalan ngelihat rally Manta juga teman-teman, possible di area level $1 untuk melunasi area falling wedge ini minimal teman-teman ke level $1 teman-teman. Itu berarti ya dari kenaikan saat ini ya, kalau misalnya kita ukur, ini ada possible sekitar 30% lagi lah teman-teman, minimal 30% lagi untuk kenaikan si Manta teman-teman untuk di tradingin aja gitu ya. Entah ya amannya sih sebenarnya buy spot naik 30% kita sell teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada sering nonton video gue, biasanya gue cuman analisa BTC aja teman-teman. Gue jarang banget atau hampir nggak pernah analisa altcoin, kecuali ya bener-bener di level oversold teman-teman, bener-bener di area yang bener-bener udah murah banget dan cocok untuk kita pegang gitu teman-teman, untuk di tradingin aja gitu ya, manfaatin pemantulannya aja seiring dengan kenaikannya Bitcoin teman-teman. Sekali lagi ya, optimis kita juga mentoknya paling 70-80% gitu ya. Jadi memang ada chance lebih kecilnya, bahkan level 49k ini adalah bottom, kita lanjut bull run ya itu bisa jadi teman-teman, karena memang ya gue sendiri bukan dukun gitu ya. Kalau misalnya kalian nyari yang pasti-pasti ya nggak ada gitu teman-teman. Gue berasumsi seperti ini karena gue juga melihat bahwa ya big liquidation ini belum happen teman-teman ya. Karena kalian tahu teman-teman di tahun 2020 ya, pasca halving kita melihat Bitcoin teman-teman memakan big liquidation di COVID crash ini teman-teman, dengan pattern descending yang sama ya. Di sini ada COVID crash memakan atau memanipulasi banyak orang, baru dia melakukan rally gitu ya. Jadi maybe ini bisa terulang lagi saat ini ya, 68 sampai 70k. Terus ada potensi drop lagi ke level 40-35k, bisa jadi juga gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah asumsi gua teman-teman ya, dan itu bukan kepastian sekali lagi. Kalau kalian hold Bitcoin untuk jangka waktu yang lama ya sebenarnya this is not a problem gitu sebenarnya. Bahkan kalau misalkan amit-amit ternyata memang analisa kita benar, Bitcoin ke level 40-35, ya kalian aman-aman aja gitu ya. Karena kan kalian hold buat sampai tahun depan gitu ya. Itu sebabnya gitu ya, karena memang ada potensi analisa gue juga bisa aja meleset teman-teman ya, untuk at least nge-hold 50% teman-teman Bitcoin gitu ya di level-level saat ini, itu juga menurut gue cukup oke gitu ya. Jadi ibaratnya ketika worst case scenario happen, Bitcoin ternyata memang ke level 40 atau 35, kalian masih ada sisa 50% back kalian lagi untuk kalian DCA teman-teman gitu ya.
Nah, paling kurang lebih itu aja gitu ya. Kita akan lihat possible di minggu depannya kita akan testing ke level 68.000. Kita akan lihat apakah bakal terjadi rejection di level tersebut gitu ya, atau bahkan di level 70.000 gitu ya. 70.000 apakah kita bakalan ngelihat rejection balik lagi di bawah dari descending line yang berwarna ungu tersebut. Paling itu aja teman untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.